Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Sari Putri Sumarmata dengan NIM 120130035. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai LKM O1. Pada materi LKM O1 ini terdapat dua topik yang akan dibawakan, yaitu kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pada topik pertama, yaitu kepemimpinan, merupakan kemampuan seseorang pemimpin mendorong orang yang dipimpin untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa sifat pemimpin seperti yaitu integritas, kemampuan untuk memutuskan, memiliki arah dan tujuan. Selanjutnya itu ada teknik kepemimpinan, yaitu pertama teknik pematangan atau penyiapan, pengikut, yang kedua teknik dalam menerangkan suatu secara faktual ke anggota dengan tujuan meyakinkan. Yang ketiga itu ada teknik propaganda, yaitu merupakan sebuah teknik untuk mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Yang keempat itu ada teknik human relations, yaitu sebuah teknik pemberian dorongan agar orang yang dipimpin mau bergerak. Yang kelima yaitu ada teknik tauladan atau pemberian contoh yang bisa dibagikan sebagai aspek negatif dalam aspek positif. Yang keenam yaitu teknik persuasi, yaitu pemberian pemerintah. Yang ketujuh teknik berkomunikasi. Yang kedelapan itu adalah penyediaan fasilitas-fasilitas. Fungsi dalam kepemimpinan manajemen sebuah organisasi dalam beberapa hal, yaitu untuk pengambilan keputusan, motivasi, visi, dan mengendalikan dan manajemen organisasi. Topik yang kedua yaitu tentang manajemen organisasi. Berasal dari kata manajemen, yaitu ilmu yang seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk organisasi yaitu sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi yaitu pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen organisasi seperti berikut, yaitu ada pemimpin untuk pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua itu ada tim atau anggota sebagai potensi kekuatannya. Cara penetapan tujuan yaitu ada pertama, parameter sukses yang bisa diukur. Yang kedua yaitu variabel yang tersedia saat ini. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dari potensi yang ada. Untuk penetapan visi yaitu pertama ada antisipasi pengembangan masa depan. Yang kedua yaitu melihat capaian strategis yang memungkinkan. Untuk manajemen sumber daya itu ada beberapa step, yaitu pertama rekrutmen anggota, kedua itu regenerasi dan suksesi. Selanjutnya untuk karakteristik organisasi yang efektif, yang pertama itu ada prinsip, tujuan, sasaran yang jelas. Yang kedua itu ada prosedur kerja. Yang ketiga kepercayaan. Yang keempat kepemimpinan. Yang keenam keterbukaan. Yang ketujuh pengembangan. Yang kedelapan ada kerjasama, komunikasi, dan kesembilan ada ikatan hati. Baik, tadi merupakan hasil dari penjelasan saya mengenai materi LKM O1. Terima kasih.